got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it call. I got 3 old thoughts, I'm a guap, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebelum kita memulai kajian sore ini, tahun ini ada anggaran untuk nanti khusus anak-anak yang diantaranya juara dan rajin. Maka perlombakan niatkan bukan hanya untuk hadiah, insya Allah hadiahnya bisa dikatakan memuaskan, tapi jangan niatkan itu, tapi untuk menyenangkan hati seorang guru akan mendapatkan keberkahan ilmu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki fi kitabih rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min dzulmil muslimin wa sukhriyatihim. Larangan berbuat zalim dan mencemooh kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin. Larangan berbuat zalim dan mencemooh kepada kaum muslimin. Ya, duduk. Wa su'id dhanni bihim, dan larangan tidak boleh berburuk sangka kepada mereka. Wa ihtiqarihim, dan meremehkan mereka. Wa la'anahum, dan melaknat mereka. Wa ta'an, dan menjelek-jelekkan fi ansabihim, pada garis keturunan mereka, dan menjelek-jelekkan pada garis keturunan mereka. Bab ini menjelaskan tentang larangan. Kalau sudah disebut larangan, berarti harus dijauhi, jangan sampai melakukannya. Larangan apa? Dari berbuat zalim. Kemudian yang kedua, mencemooh. Kalau bahasa Tegalnya apa? Meledek atau apa? Meledek
Yang keempat, tidak boleh meremehkan, tadi merendahkan, merasa diri kamu mulia, merasa diri kamu paling istimewa, merendahkan yang lain, tidak boleh. Dan melaknat yang kelima, yang karena menjelek-jelekan garis keturunan nasab mereka, ayahnya, ibunya, kakeknya, ya, diejek. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la tahsabanna Allaha ghafila, wa la tahsabanna Allaha ghafila amma ya'malul zalimun. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lalai. Janganlah kalian mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lalai. Amma ya'malul zalimun, dari sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang zalim, dari sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Ayat ini di surat Ibrahim ada khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitabi, bahasanya seperti mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengingatkan kepada para kaum kafir Quraisy ketika itu, yang mana mereka pekerjaannya selalu menzolimi Nabi Muhammad, berburuk sangka kepada Nabi Muhammad, meremehkan Nabi Muhammad, melaknat Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini secara umumnya berlaku hingga sampai hari kiamat. Berlakunya bagaimana? Jangan sampai kita melakukan kezaliman, mencemooh orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Kita harus menjauhinya. Dan perlu diingat, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan, janganlah kalian mengira, janganlah kalian mengira Allah itu enggak memperdulikan, Allah itu enggak memperhatikan, Allah itu lalai. Enggak. Kata Allah, jangan kalian mengira, wala tahsabanna. Allah itu selalu memantau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim, yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan. Nah, tapi kenapa orang-orang zalim itu masih ada? Orang-orang berbuat kerusakan itu enggak Allah langsung azab. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, dan pastinya likulli su'alin lahu jawab. Setiap persoalan itu pasti ada jawabannya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tinggal kita bagaimana harus mencarinya. Ketika ada orang-orang yang bertanya seperti itu, maka jawablah, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dari mulai Isa hingga Nabi Allah Adam, umat mereka ketika berbuat kerusakan, berbuat zalim, itu Allah langsung turunkan siksa.
umat Nabi Muhammad SAW, apalagi hingga saat ini, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menurunkan azabnya, paling hanya mengingatkan kepada seluruh manusia dengan tanda-tanda alam, banjir, gempa, tsunami, erupsi gunung, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh para hamba-hambanya, ya kan? Dengan hadirnya suara geledek yang ada hujan besar itu, ada suara jedar, itu Allah mengingatkan. Di saat itu seluruh hamba pasti merasakan takut, kaget. Nah, suara apa geledek itu ya, yang kita dengar paling keras itu suara paling lembutnya malaikat. Nah, suara lembutnya malaikat. Dalam tanda kutip, malaikat penjaga neraka. Suara yang paling terkeras, suara geledek di muka bumi ini, ya, kalau dikumpulkan volumenya, yang satu volume aja sudah bikin kita dengsek, jantungan, kaget, iya kan? Bagaimana kumpulkan seluruh suara geledek di muka bumi ini? Itu suara paling lembutnya penjaga malaikat neraka. Bagaimana itu kalau terjantungan? Bagaimana kalau suara yang keras, teriakannya menggelegar? Paham ya? Kerasnya kita berteriak paling sampai sini, sampai sana volumenya, ya. Kembali lagi, Allah hadirkan tanda-tanda alam itu untuk mengingatkan kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim, berbuat kerusakan, ya, dengan dihadirkan tanda-tanda alam, ya. Tapi mengapa kok pada umat Nabi Muhammad orang yang berbuat kerusakan, orang berbuat zalim, kok nggak langsung disiksa? Karena itu berkat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, dan Allah mencintai, menyayangi Nabi Muhammad, bukan hanya untuk Nabi Muhammad, dan juga seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya yang muslim, yang non-muslim pun juga. Paham ya? Bukan hanya yang zalim tingkat bawah, tingkat rendah, yang bahkan perilakunya durjana seperti Fir'aun, Allah tahan azabnya. Yang nampak itu alamnya. Laut setiap malam meminta 3 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenggelamkan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sing ora gelem taat marang perintah Gusti Allah, laut sempat, tapi sama Allah ditahan. Kita setiap hari itu dilihat, dipandang oleh malaikat pencabut nyawa 70.000 kali. Setiap kita ini, orang usah dietahui, setiap manusia dilihat, dipandang. Bagaimana rasanya? Dibilangi kali malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Itu gimana nggak seremnya? Masihkah diri kita mau berbuat zalim? Itu harus berpikir sampai sini. Apalagi seorang santri yang mana kalian basicnya, keseharian kalian selalu di ruang lingkup belajar, ngaji, pendidikan. Harusnya kalian berubah, bukan malah sama seperti yang bukan santri, bolos melu bolos, ya, ngecek melu ngecek. Paham ya? Guyonan ya sewajarnya, jangan sampai menyakiti. Ya, harusnya perilaku kalian itu semakin hari semakin bagus, jangan sampai semakin hari semakin buruk. Apa bedanya sih guru santri? Paham ya?
hadis-hadis Nabi, perkataan para ulama, ya kalian itu lebih mengerti ketimbang mereka. Harusnya apa kalian berubah? Bukan hanya berubah, mencegah teman kalian yang tadi bukan santri, diingatkan jangan ngejek, saling ngejek, apalagi mengejek orang tua. Ini babnya ini. Jangan menjelek-jelekan dari keturunan nasab mereka. Dasar anak PM, dasar bapaknya kayak agama bingung, bapaknya ya berdurut ya. Jangan usah itu menjelek-jelekan orang tuanya, itu termasuk dosa besar. Paham ya? Dan ingat, kita setiap hari, setiap detik ada dua malaikat yang mencatat kita, malaikat raqib dan atid. Itu tidak pernah lepas, tergeser pun ya, lolos apa yang kita lakukan. Paham ya? Ada 3 keadaan di mana para malaikat itu menyetok catatan. Di kitab fikih ada rufi al-qalam an salasin, itu kata Nabi Muhammad SAW. Pena malaikat yang mencatat kebaikan keburukan itu berhenti ketika 3 keadaan. 1, ketika kita tidur sampai kita bangun. Orang itu bakal dicatat. Kecuali kamu mau tidurnya gitu, dicatat. Selama kamu tidur mau mimpi sepak bola, mau mimpi, ya, paham ya? Itu nggak dicatat. Kemudian yang kedua, orang gila, benar-benar gila, itu nggak dicatat, paham ya? Itu nggak dicatat. Kemudian anak kecil sampai datangnya masa balik, anak kecil sampai datangnya masa balik, paham ya? Itu belum dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Betul ya? Kalau kalian sekarang udah catat, berjalan ya, melakukan apa dicatat. Kalau kebaikan bernilai pahala, paham ya? Betul. Seperti itu. Kayak kalian sekolah itu dapat rapor, nah seperti itu ada nilainya. Tapi nilainya bukan angka, malaikat tulis nilainya 90, nilainya 80, nilainya 7, bukan gitu. Paham ya? Beda sama catatan rapot di dunia. Wa ma lidzalimina min hamimi wala shafi. Di ayat selanjutnya, tidaklah orang itu yang berbuat zalim min hamimin wala shafi'in, dari orang yang mencintai dan orang yang menolong yang ditaati. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wadh, hati-hatilah terhadap prasangka buruk, ya, hati-hatilah terhadap prasangka buruk. Tahu prasangka buruk ya? Suzon. Kamu lagi duduk didatangi teman kalian, hati kamu ngomong, jangan-jangan kan ini pulpen, buruk sangka. Jangan-jangan mau minjau titik, jangan-jangan penyidik duit, jangan-jangan penyidik jajan ini. Hati kamu yang ngomong itu buruk sangka, dan itu bisa menggelapkan hati, membuat hati kotor. Paham ya?
paling bohongnya pembicaraan. Orang ngomong tidak sesuai itu masih tingkatannya belum parah banget. Tapi kalau sudah suudzon, berburuk sangka, itu kata Rasulullah paling bohongnya pembicaraan. Tingkat bohong paling tinggi itu suudzon, buruk sangka, walaupun nggak diucapkan. Namanya ini dalil hadis tentang apa? Kita jangan buruk sangka. Namanya suudzon. Kemudian di dalam hadis lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbil mri'in, cukup bagi seseorang itu minas syarri, dari perbuatan jelek, ayah kira akhahu muslim, apabila meremehkan orang lain, saudara sesama muslim. Artinya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup seseorang itu dianggap jelek, bihasbi mri'in minas syarr, cukup seseorang itu dicap jelek, ya. Nabi Muhammad memberikan satu contoh, dicap jelek, kata Nabi Muhammad, orang itu dengan meremehkan saudara muslim, saudara bersamanya. Kalian di sini jangan pernah punya hati yang meremehkan orang lain. Kalian di sini sama, statusnya sama. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, mau SD, mau SMP, mau SMA, jangan meremehkan. Ketika teman ingin ikut gabung ngobrol, apalagi kamu sebagai orang yang umurnya tua, paling besar sendiri umurnya, kamu harus menaungi. Jangan ada tadi, kamu bukan golongan circle saya. Tidak ada ini. Justru kamu ketika membuat circle-circle disitulah mula awal keburukan muncul. Tidak ada orang bersirkel, ya, artinya memisahkan dirinya, membuat kelompok obrolan sendiri, melainkan yang diobrolkan di situ pasti ada kejelekan dan prasangka. Ketika ada teman yang bukan duduknya itu ikut campur, canggung, itu keburukan yang mungkin tidak dirasakan, ya, tidak merasa itu apa keburukan. Pernah nggak begitu? Kamu biasa teman duduknya sama siapa? Bukan hanya di TKI, di sekolah formal pun begitu. Ikut tumben, jangan-jangan. Makanya kita bisa bilang pengelompokan dalam pertemanan, ya, itu termasuk awal mula keburukan. Makanya hati-hati. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian, ya, anggap mereka itu selain kalian, misalkan di TKI contohnya, kamu kelas 4 misalnya, dan sudah kelasnya tinggi. Kalau saya ngumpul sama yang kelas 1, apalagi ya, atau kelas 2, itu kayaknya beda jauh. Saya nggak pantas, dan obrolannya terlalu kecil. Nah, itu meremehkan. Itu kata Nabi Muhammad sudah dicap jelek. Makanya hati-hati. Jangan merasa diri kita itu paling low, padahal cuma kelas yang paling tinggi. Adik kelas kalian juga akan merasakan kelas seperti kalian, SMA, SMP akan melewati. Jadi artinya apa? Jangan merasa tadi rasa baik, paham ya? Dengan meremehkan, merendahkan, apalagi sampai diucapkan, kan aku ini gabung usil kementerian, itu lebih parah lagi, lebih parah, paham ya? Ini sebagai nasihat dari Nabi
sudah menasehati, artinya sudah selesai dalam rangka memberikan nasihat ini. Nah, tapi Ustaz selalu mengingatkan kalian, artinya bukan hanya menyampaikan materi seperti ini, tapi Ustaz juga mengawasi kalian. Ketika ada tadi sirkel-sirkelan mendidik kalian, bukan hanya guru yang hanya menjelaskan ulang, tidak. Itu suatu kemuliaan bagi kalian. Artinya dalam proses pembelajaran thalabul ilmi, ngaji, ya, mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, itu ada sedikit keistimewaan, yaitu apa? Guru bukan hanya menjelaskan, tapi juga selalu mendidik kalian dan tidak lupa mendoakan. Nah, lalu mendoakan kalian, ya Allah berikanlah hidayah kepada santri-santri saya. Mereka itu hatinya selalu dipenuhi dengan pengen bermain kepada hal kebaikan. Mereka belum merasakan manis dalam mengaji, maka ketika mereka belum merasakan manisnya mengaji. Janganlah buat mereka menyesal di saat tua nanti, ya Allah, baru mengatakan, ya Allah, seandainya saya dulu rajin, seandainya saya dulu ngajinya, pasti saya ketika sudah berumah tangga gak menyesal, gak bingung tentang permasalahan keluarga, permasalahan ilmu agama. Suatu saat nanti semua kalian di sini gak selamanya kecil, kalian akan tumbuh dewasa dan kalian semua akan berkeluarga. Tidak kumpul lagi seperti ini kecuali dalam momen acara, kan gitu. Rito akan punya keluarga sendiri, Saskia, Rio, Amira, semua akan keluarga sendiri. Tidak tahu 20 tahun, 30 tahun lagi. Kalau Rito 70 tahun lagi, mati jomblo. Bisa pilih, jomblo bisa pilih. Kalian semua akan berkeluarga dan setiap kalian adalah kepala keluarga. Nah, seorang laki-laki akan menjadi imam dalam rumah tangga, seorang perempuan juga akan menjadi al-ummu madrasatul ula li auladi, kata Rasulullah. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi Almira sebelum sekolah SD, sebelum TPQ, sebelum apalagi TKA, itu guru pertama adalah ibu kalian sendiri. Makanya kalian itu harus siap mulai dari sekarang, walaupun masih jauh. Jangan masih kecil